どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari Sekai Saiko no Ansatsusa. Video ini adalah lanjutan dari video part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga video ini bakalan berisi tentang spoiler bagi kalian yang belum baca novel ataupun manganya. Oke, sebelum kita mulai videonya, silakan subscribe bagi yang belum subscribe dan juga share jika kalian ingin berbagi. Oke, lalu kita mulai saja untuk videonya. Cerita dimulai di sebuah ruangan suci. Seorang dewi saat ini sedang duduk dan mengawasi sesuatu dengan ekspresi kosong. Dewi itu adalah dewi yang memanggil Rogu ke dunia ini. Namun, tidak seperti ketika Dewi itu pertama kali memanggil Rogu, Dewi ini sekarang bersikap dengan tenang tanpa emosi. Hal ini mungkin karena dia sebenarnya tidak memiliki emosi itu sendiri. Dewi hanya berpura-pura memiliki perasaan tertentu jika dia dalam keadaan yang mengharuskannya saja. Beberapa saat kemudian, ada suara yang mengatakan bahwa intervensi untuk memberikan bantuan ke Rogu Tower Head sudah berhasil. Sebelumnya, Dewi itu sudah mengirim pembunuh bernama Rogu Tower Heads untuk menyelesaikan misi yang sangat sulit, yaitu membunuh pahlawan, yang mana kemungkinan berhasilnya hanya sekitar 8% saja. Dan oleh karena itulah sang Dewi kemudian memberikan bantuan ekstra untuk Rogu saat ini. Namun, meskipun begitu, sang Dewi tidak bisa memberikan banyak bantuan karena dia sendiri dibatasi. Dan Dewi itu saat ini hanya memberikan bantuan ke Rogu hanya dengan mempertemukannya dengan bidak-bidak yang dapat membantu Rogu. Sang Dewi memiliki harapan tinggi untuk Rogu, karena Rogu memiliki peluang tertinggi untuk menyelamatkan dunia. Namun meskipun begitu, sang Dewi masih tidak mempercayai Rogu, dan lalu juga memilih bidak lainnya. Bagi Dewi, tidak masalah siapapun yang menyelesaikan misi, selama dunia itu bisa diselamatkan. Sementara itu, Maha saat ini sedang melihat Rogu tidur. Maha sangat suka ketika melihat wajah Rogu saat tidur, karena Rogu akan terlihat seperti anak muda yang manis dan juga lugu. Meskipun saat dia bangun, Rogu terlihat begitu sempurna. Maha sempat berpikir bahwa dia ingin mencium Rogu, namun dia tidak berani untuk melakukan itu. Bagi Maha, Rogu seperti ayah, saudara, dan juga gurunya, yang mana Rogu sudah memberikan banyak sekali kasih sayang kepadanya. Maha lalu berharap supaya Rogu memperlakukan dirinya dan Tart sebagai lawan jenis juga, seperti Rogu memperlakukan Diavicorn. Beberapa saat kemudian, Maha kemudian mengingat kata-kata milik ayahnya, yang mana pernah mengatakan bahwa sebelum mempercayai seseorang, kamu harus meragukannya terlebih dahulu. Ayah Maha adalah seorang pedagang yang luar biasa, yang mana dia bisa dengan sukses mendirikan perusahaan setelah meninggalkan kota kecil asalnya. Ayah Maha selalu mengajarkan untuk mewaspadai orang terlebih dahulu sebelum kemudian mempercayai orang itu. Namun naasnya, kedua orang tua Maha terbunuh oleh penyerangan yang sudah diatur oleh teman ayahnya sendiri, yang mana juga merupakan tangan kanan ayahnya. Motif orang itu jelas, yaitu untuk mengambil alih perusahaan milik ayahnya. Maha kemudian lari dari orang itu dan membawa beberapa uang dan keperluan yang bisa dia bawa. Orang itu lalu mengirimkan orang untuk menangkap atau membunuh Maha. Namun, Maha berhasil lolos karena dia bisa menggunakan mana yang selama ini dia sembunyikan. Maha kemudian pergi ke Miltiu untuk menyelamatkan hidupnya. Dan juga, Maha kemudian bersumpah bahwa dia akan kembali untuk mengambil lagi perusahaan milik ayahnya ketika dia sudah menjadi kuat. Namun, ternyata kehidupan Maha di Miltiu sangatlah sulit. Dan bahkan, barang-barang berharganya selain dompet yang selalu dia pegang dicuri oleh orang lain ketika dia berada di penginapan yang murah. Namun, Maha tidak putus asa. Dia lalu mengumpulkan anak yatim piatu dan kemudian mengatur mereka untuk melakukan pekerjaan, seperti pemandu wisata atau pengumpul kayu bakar.
Bisnis itu kemudian berkembang dengan bagus. Namun, beberapa waktu kemudian istri Kon Miltiu kemudian menaruh minat untuk membantu orang miskin dan mulai membangun panti asuhan. Dan hal itu kemudian membuat Maha dan anak yatim piatu lainnya kemudian dikirim ke panti asuhan. Kehidupan di panti asuhan sangatlah menyedihkan. Bahkan, kehidupan Maha di jalanan terasa lebih baik. Hal ini karena panti asuhan dibuka hanya untuk mencari keuntungan untuk para direkturnya. Pengelola panti asuhan memangkas biaya apapun, bahkan memberikan makanan termurah untuk anak-anaknya. Tidak jarang juga anak-anak dipukuli dan dilecehkan. Mereka juga diperintahkan untuk melakukan berbagai pekerjaan sambilan, namun hasil uangnya akan langsung masuk ke kantong panti asuhan. Anak-anak yang cantik dan juga tampan yang sudah cukup umur juga dijadikan sebagai seorang pelacur. Dan anak yang mencoba untuk kabur akan ditangkap dan kemudian dimutilasi, supaya tidak akan pernah lari lagi. Mereka tidak akan membiarkan seorang anak pun lari, karena hal ini akan berpengaruh dengan jumlah uang bantuan yang mereka terima. Dan lalu pada suatu hari, Maha kemudian mendengar percakapan petugas tentang mereka yang akan menjual mahal keperawanan miliknya. Mendengar ini, Maha kemudian menjadi kaget dan lalu merencanakan untuk pelariannya. Beberapa hari kemudian, panti asuhan tiba-tiba menjadi heboh. Hal ini karena ada kabar bahwa ada orang dari perusahaan balor akan mengadopsi salah satu dari anak-anak yang ada di panti asuhan. Kabar ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi anak-anak, karena jika mereka terpilih, mereka akan bisa keluar dari neraka yang saat ini mereka rasakan. Dan kemudian hari di mana orang dari perusahaan balor itu pun datang. Dan ternyata orang itu adalah anak laki-laki yang seumuran dengan Maha. Anak itu mempunyai wajah yang tampan dan juga karismatik, yang mana kemudian membuat Maha menjadi terpana dan berpikir bahwa anak itu adalah pangerannya. Anak itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ilik Balor dan lalu dengan cermat memeriksa anak panti asuhan satu persatu. Namun, setelah beberapa saat, anak laki-laki itu kemudian langsung menuju ke arah Maha dan lalu memilihnya. Maha tidak menyangka bahwa dia akan dipilih, dan secara tidak sadar, Maha lalu menerima tangan milik Ilik. Maha lalu meminta maaf kepada anak lain dalam hatinya dan berniat akan menolong mereka suatu hari nanti. Namun, direktur panti asuhan kemudian secara sepihak menaikkan harga adopsi menjadi sangat mahal. Tapi, anak laki-laki itu kemudian masih membayarnya. Meskipun begitu, direktur itu tetap tidak memperbolehkan Maha untuk langsung dibawa dengan alasan bahwa Maha butuh persiapan. Dan Maha baru boleh diambil setelah 3 hari lagi. Perasaan Maha menjadi sangat buruk dan kemudian mempunyai firasat yang tidak enak. Dan benar saja, pada malam harinya ada antrian pelanggan yang mengantri untuk Maha. Dan ternyata direktur itu menggunakan waktu 3 hari itu untuk menjual Maha. Maha saat ini sedang dibawa ke rumah bangsawan menggunakan kereta. Dan Maha yang ketakutan kemudian dihadapkan pada 2 pilihan. Yang pertama adalah menuruti direktur dan menunggu 3 hari sampai dia dijemput oleh pangerannya. Dan yang kedua adalah melompat dari kereta dan melarikan diri menuju ke pangerannya yang mengadopsinya. Maha lalu memilih pilihan kedua. Dan saat ada kesempatan, dia membuka jendela dan langsung melompat dari kereta. Dan lalu dia berlari menggunakan mana yang selama ini dia sembunyikan dan menuju ke gang kota. Namun, salah satu penjaga panti asuhan ternyata bisa menggunakan mana juga dan kemudian berhasil mengejar Maha. Penjaga itu nampaknya cukup kesal dengan tindakan Maha dan lalu memutuskan untuk memperkosa Maha terlebih dahulu sampai direktur itu datang. Maha lalu menjadi pasrah karena sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun, beberapa saat kemudian anak laki-laki yang mengadopsinya yaitu Ilik Balor datang dan menendang penjaga itu hingga berguling-guling. Dan saat Ilik mau membawa Maha, direktur kemudian datang dan memerintahkan penjaga untuk menyerang dan menangkap Ilik dan berniat untuk menjual Ilik sebagai pelacur pria. Namun, Ilik ternyata dengan mudah menghindari serangan dari penjaga dan lalu membalas serangan itu dengan mematahkan lutut penjaga itu. Dan lalu, Ilik kemudian mendatangi direktur dengan menempelkan pisau ke leher direktur dan lalu mengintimidasinya.
Direktur yang ketakutan kemudian terdiam dan mengompol. Dan setelah itu, Ilik lalu membawa Maha bersamanya. Maha tahu bahwa jika dia mengikuti Ilik, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan normal lagi. Namun, Maha tetap memilih mengikuti Ilik karena nampaknya dia sudah jatuh cinta. Dan lalu, di malam ketika Ilik akan pulang ke rumahnya, Ilik lalu memberitahu Maha tentang identitas aslinya, yang ternyata bernama Rogu Tower Heads. Ilik dan Maha lalu membicarakan tentang brand kosmetik Natural You, yang mana Rogu akan menyerahkannya ke Maha. Maha kemudian berjanji bahwa dia akan bertanggung jawab pada brand dan dia juga berencana mengambil alih perusahaan yang berada di luar kota. Maha tidak pernah memberitahu Rogu mengenai perusahaan milik ayahnya yang diambil orang lain dulu. Namun, Maha yakin bahwa Rogu sudah menyelidiki setiap masa lalu yang dialaminya. Dan tentu, Rogu pasti tahu tentang apa yang dimaksud oleh Maha. Rogu lalu hanya mengatakan bahwa jika kamu mengikuti kata hatimu, maka pastikan kamu akan berhasil. Mendengar kata-kata ini, Maha lalu menjadi semakin jatuh cinta kepada Rogu dan bersyukur bahwa mengikuti Rogu adalah pilihan yang tepat. Lalu, beberapa saat kemudian ada seorang pelayan yang masuk. Pelayan itu ternyata dulunya berasal dari panti asuhan yang sama dengan Maha. Dan nampaknya Maha sudah berhasil menyelamatkan beberapa anak panti asuhan dan kemudian memperkerjakan mereka. Maha lalu berpikir bahwa dia bisa mencapai semua ini karena bantuan Rogu. Dan dia akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk Rogu, meskipun akan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan lalu, Maha juga berharap bahwa suatu hari nanti Rogu akan melihatnya bukan sebagai asistennya, namun sebagai kekasihnya. Cerita kemudian berpindah ke Rogu yang saat ini kembali ke wilayah Tower Heads. Rogu saat ini sedang melihat ke arah ladang bersama Tart di kereta. Berbeda dari sebelum Rogu pergi ke Milteu, banyak orang yang saat ini menanam kedelai. Hal ini karena keluarga Tower Heads membeli kedelai dengan harga mahal, yang mana kemudian membantu meningkatkan ekonomi para warga. Warga yang melihat Rogu kemudian menyapa dan memberikan Rogu beberapa hadiah. Hal ini karena mereka tahu dari Kain bahwa Rogulah yang membawa kemakmuran ke wilayah mereka saat ini. Dan beberapa waktu kemudian, Rogu akhirnya mencapai rumah dan ibunya lalu menyapa sambil memeluknya. Ibu Rogu juga menyapa Tart dan kemudian meminta Tart untuk menceritakan semua yang terjadi pada Rogu selama di Milteu. Karena Rogu selama ini tidak pernah memberitahu tentang dirinya sendiri dalam suratnya. Rogu sempat khawatir bahwa Tart akan menceritakan tentang apa yang terjadi ketika dia tidur bersama Tart dan Maha, yang mana itu merupakan salah satu masa kelamnya. Namun, Rogu kemudian memutuskan untuk menuju ke kantor ayahnya. Setelah Rogu masuk ke kantor ayahnya, Kain kemudian menyapa Rogu dan memberikan ucapan selamat karena dia dengan sukses menjalankan misinya. Dan bahkan Rogu sudah melewati ekspektasi dari Kain. Nama Ilik Balor saat ini sudah sangat terkenal dengan brandnya sebagai pemilik Natural You, yang merupakan brand paling populer di dunia. Kain lalu juga memberitahukan alasan mengapa dia menyuruh Rogu untuk menjadi pedagang. Selain untuk mempelajari dunia, tujuan ujian Rogu adalah untuk memperlihatkan Rogu tentang kehidupan di luar keluarga Tower Heads. Kain lalu menawarkan pilihan ke Rogu, yaitu untuk pergi dari keluarga Tower Heads dan lalu memilih kehidupannya sebagai Ilik Balor. Karena Kain menganggap bahwa Rogu masih bisa menemukan jalan lain selain menjadi pembunuh. Dan terlebih lagi, dia belum mengotori tangannya dengan pembunuhan. Kain lalu menjelaskan lagi bahwa keluarga Tower Heads melindungi negara dengan cara menghilangkan orang-orang yang berbahaya. Namun, jika mereka terungkap, maka keluarga kerajaan pasti akan membuang mereka sebagai penjahat untuk kepentingan bangsawan. Dan juga, saat ini masih ada resiko bahwa atasan mereka akan membocorkan informasi tentang mereka dan akan mempercepat proses dibuangnya mereka. Dan lalu, karena inilah keluarga Tower Heads harus memiliki identitas lain sedini mungkin. Karena, jika kerajaan berniat menyingkirkan mereka, mereka bisa lari dan lalu menggunakan identitas palsu mereka untuk menjalani sisa hidup mereka.
Kain lalu menanyakan lagi, apakah Rogu memilih jalan mudah sebagai pedagang sukses atau tetap memilih untuk hidup sebagai pembunuh di keluarga Tower Heads. Sebelum Rogu bereinkarnasi, Rogu dibesarkan sebagai alat untuk membunuh. Dan saat dia terlahir di dunia ini, Rogu juga dibesarkan ayahnya sebagai pembunuh. Namun, dia juga diajari tentang cinta. Saat kematiannya dulu, Rogu sudah memutuskan untuk tidak hidup sebagai alat lagi dan akan hidup sesuai keinginannya sendiri. Dan lalu, Rogu kemudian menjawab pertanyaan ayahnya, bahwa dia akan tetap memilih hidup sebagai pembunuh di keluarga Tower Heads, karena dia memiliki suatu tujuan yang mana hanya bisa dicapai jika Rogu adalah bagian dari keluarga ini. Kain lalu bertanya, apakah Rogu memilih keputusan ini karena rasa keadilan untuk melindungi kerajaan? Namun, Rogu kemudian menjawab dengan bukan karena alasan itu. Alasan Rogu hanya karena orang-orang di Tower Heads dan kenalannya di Milteu adalah orang-orang yang berharga baginya. Dan Rogu ingin melindungi kedamaian kerajaan untuk kebahagiaan dirinya sendiri dan juga orang-orang yang disayanginya. Meskipun jika kerajaan pada akhirnya akan menyingkirkan mereka, Rogu yakin bahwa dia masih bisa lolos dan bertahan hidup. Dan juga Rogu memiliki alasan lain kenapa dia tidak bisa pergi dari keluarga Tower Heads. Alasan itu adalah karena Rogu telah jatuh cinta dengan Dia Vicon. Rogu sering bertukar surat dengannya, dan bahkan Rogu meningkatkan kemampuan melebihi batasnya hanya untuk bisa bertemu dengan Dia Vicon dengan cepat, dan juga meningkatkan kemampuannya untuk menyusup ke mansionnya tanpa ketahuan. Oleh karena itu, Rogu memerlukan pangkat tertentu untuk menikahi dia di masa depan, karena dia adalah seorang putri bangsawan. Mendengar ini, Kain kemudian tertawa dan lalu mengatakan bahwa selama ini Kain menganggap Rogu sebagai anak yang terlalu sempurna. Namun, setelah mengetahui anaknya bisa melakukan tindakan yang bodoh, Kain kemudian menjadi cukup lega. Dan lalu, Kain menerima keputusan Rogu untuk tetap menjadi pembunuh di keluarga Tower Heads. Dan lalu, Kain kemudian memberikan pekerjaan penting untuk Rogu. Target pembunuhan kali ini adalah seorang bangsawan yang menjual informasi militer kerajaan ke negara asing dengan hanya imbalan narkotika, yang mana bangsawan itu lalu menyebarkan narkotika itu ke seluruh kerajaan dan mengakibatkan banyak orang yang menderita. Rogu lalu menerima misi ini dan Rogu hanya meminta waktu selama 2 minggu untuk melakukan eksekusinya. Kain kemudian menyetujuinya dan juga membebaskan Rogu untuk melakukan apapun yang dia mau, yang mana membuat Rogu menjadi senang karena tidak hanya ini merupakan misi pembunuhan pertamanya di dunia ini, namun Rogu sekarang bisa menguji kemampuan yang sudah dipelajarinya. Keesokan paginya, Rogu kemudian merasakan ada seseorang yang memasuki kamarnya, dan ternyata itu adalah ibunya. Ersi menyelinap masuk ke kamar Rogu menggunakan kemampuan pembunuh yang terlatih. Setelah Rogu kembali dari Milteu, Esri masih tidak berubah dan wajahnya tidak terlihat menua sedikit pun, yang mana masih terlihat masih berumur 25 tahun, padahal umurnya sendiri sudah lebih dari 40 tahun. Rogu lalu berpikir bahwa keluarga Tower Heads mungkin mempunyai suatu teknik rahasia untuk tetap awet muda. Beberapa saat kemudian, Rogu kemudian memutuskan untuk menyapa ibunya. Namun, Ersi malah mengupat karena tidak melihat sesuatu di pagi hari ini. Rogu paham apa yang dimaksud ibunya dan menduga bahwa Tart sudah menceritakan momen tergelap dalam hidupnya. Momen itu terjadi ketika Rogu berumur 13 tahun ketika berada di Milteu. Maha dan Tart terkadang merasa haus akan kasih sayang. Hal ini wajar karena mereka sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Dan untuk menghibur mereka, Rogu membiarkan mereka untuk tidur bersamanya. Tidak ada tindakan yang mesum. Mereka hanya tidur bersama. Namun, Rogu saat itu tidak memperhitungkan bahwa dia memiliki tubuh remaja yang sedang berkembang. Dan akhirnya, pada suatu pagi setelah mereka bertiga tidur bersama, Maha dan Tart kemudian mengatakan bahwa mereka mencium aroma yang aneh. Mendengar ini, Rogu menjadi panik karena dia merasakan bahwa ada sesuatu yang lengket di bagian bawah tubuhnya. Rogu kemudian memerlukan sedikit waktu untuk menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya, karena itu adalah ejakulasi pertamanya setelah dilahirkan kembali. Namun, Tart dan Maha ternyata menyadari itu terlebih dahulu sebelum Rogu.
Ekspresi Tart dan Maha tersipu merah tua dan memalingkan wajah mereka. Namun, mereka dengan malu-malu masih mengintip ke arah bagian bawah Rogu. Dan pada saat itu juga, Rogu merasa bahwa figur ayah dan guru yang sudah susah payah dia ciptakan sebelumnya telah hancur. Dan terlebih lagi, reaksi Maha dan Tart yang menawarkan pelayanan khusus untuk membantu Rogu malah tambah membuat Rogu seperti ingin mati. Namun, Rogu kemudian mengalihkan mereka berdua dengan lelucon, sehingga mereka kemudian tertawa bersama. Dan sejak saat itu, Maha dan Tart malah tambah sering meminta tidur bersama dengan Rogu. Namun, Rogu beberapa kali menolaknya, dan kemudian membuat perencanaan untuk mencegah kasus seperti ini terulang lagi. Lalu setelah berganti baju, Rogu dan anggota keluarga yang lainnya kemudian sarapan bersama. Tart yang memasak masakan untuk sarapan pagi ini. Dan dia menggunakan bahan masakan yang berasal dari wilayah Tower Heads, yang mana membuat Rogu merasakan nostalgia. Setelah makan, RC kemudian lalu menyodorkan gambar wajah gadis yang ditawarkan sebagai kandidat istri. Namun, Rogu kemudian menolaknya. Tart yang sebelumnya memiliki mood yang sangat buruk saat melihat ini, dia kemudian menghela nafas lega saat Rogu menolak. Sebagian besar keluarga bangsawan menggunakan pernikahan untuk membuat koneksi atau meningkatkan pangkat keluarga mereka. Namun, keluarga Tower Heads tidak tertarik dengan ini dan malah mereka tidak suka jika naik pangkat. Karena jika mereka naik pangkat, mereka harus mengikuti pesta yang dianggap menyebalkan. Dan alasan kenapa RC selalu menyodorkan tawaran lamaran pernikahan adalah hanya karena dia ingin memiliki cucu. Tart lalu mengatakan bahwa Rogu mungkin terlalu dini untuk menikah. Namun, RC kemudian menyangkalnya bahwa Rogu saat ini sudah cukup umur. Dan lalu, RC menawari Tart untuk membuat banyak anak dengan Rogu. Karena, jika Rogu bersama Tart yang mana bukan seorang bangsawan, RC tidak perlu mendatangi pesta yang menyebalkan, namun dia masih bisa memiliki cucu. Mendengar ini, Tart kemudian menjadi tersipu malu, hingga wajahnya menjadi merah tua. Dan lalu, pada malam harinya, Rogu mendapatkan surat dari Maha yang dikirim lewat merpati. Banyak hal yang harus diurus oleh Maha setelah kepergian Rogu. Namun, saat ini Maha dibantu dengan Berwick, sehingga dia dapat berkembang dengan bagus. Rogu kemudian mengirimkan surat balasannya, yang mana dia memerintahkan untuk mencari informasi mengenai Kun Asbal Venkor, yang merupakan target pembunuhan milik Rogu. Dan lalu, Rogu juga memerintahkan Maha untuk mengirim surat kepada istri Kun Venkor, yang mana berisikan tentang Ilik Balor ingin bertemu untuk menawarkan produk terbaru dari Natural You. Dan 4 hari kemudian, laporan dari Maha akhirnya sampai. Maha mengirimkan laporan itu dengan cara menyembunyikan sebagai barang kosmetik yang diantarkan ke rumah Rogu. Brand Natural You memiliki program pelayanan eksklusif yang mengirimkan produk spesial dari toko setiap bulannya. Layanan ini hanya diperuntukkan untuk orang yang benar-benar kaya saja karena harganya yang cukup mahal. Meskipun mahal, banyak orang dengan cepat bergabung menjadi anggota dari program ini. Karena tidak hanya bisa menghindari antrian panjang di depan toko, namun produk eksklusif memiliki kualitas yang lebih tinggi dan tidak mudah diperoleh oleh kebanyakan orang. Dan hal ini akan menyebabkan rasa memiliki peringkat lebih tinggi dari orang biasa. Dan bahkan memiliki produk eksklusif sekarang seperti memiliki tingkatan tertentu pada status sosial. Ibu Rogu telah menjadi anggota dari program ini. Dan hal ini akan menghilangkan kecurigaan terhadap barang yang dikirimkan dari Milteu. Lalu, dengan bantuan Maha dan kekuatan jaringan informasi perusahaan Balor, Rogu kemudian telah mendapatkan berbagai informasi mengenai Kun Venkor. Dari informasi yang didapat, Kun Venkor ternyata membuat para bangsawan muda menjadi kecanduan narkoba di dalam pesta rahasia yang telah dia buat. Dan lalu, dia juga menyebarkan narkobanya menggunakan jaringan kriminal ke seluruh kota. Kota Milteu ternyata mampu mencegah masuknya narkoba. Namun, kota-kota di sekitarnya mengalami nasib yang berbeda. Kun Venkor sudah pernah dilaporkan mengenai kasus ini. Namun, dia malah berpura-pura tidak mengetahui apapun. Dan lalu, menggunakan rencana licik untuk menyalahkan penjahat-penjahat kecil. Tidak hanya dengan itu, Kun Venkor juga telah menyuap para pejabat tinggi. Hingga akhirnya, membuat dia lolos dengan mudah. Peredaran narkotika sekarang sudah sangat meningkat dan bisa menimbulkan resiko terjerumusnya kerajaan Alvanian dalam kekacauan.
Dan karena Konvenkor tidak bisa dibawa ke pengadilan, maka disinilah peran keluarga Tower Heads yang mana akan mengeksekusi targetnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.